Selamat pagi Mr. Ando, saya Clara, dia di kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai handstand. Sebelum memulai untuk presentasi tentang handstand, kita akan memulai dari presentasi mengenai senam lantai. Nah, untuk senam lantai ini memiliki sejarah yang sudah ada dari cukup lama, yaitu pada tahun 2700 sebelum Masehi. Yaitu para biara Cina kuno telah mengenal bentuk-bentuk sederhana dari senam lantai. Nah, para biara itu mengenal senam lantai sebagai metode pengobatan dan juga cara bela diri. Sejarah dari senam lantai juga dimulai dari India. Negara ini sudah lama dikenal memiliki gerakan khusus untuk pernafasan dan juga untuk pengobatan. Salah satu gerakan pengobatan yang banyak dihubungkan dengan senam adalah yoga, karena ada banyak kemiripan di antara yoga maupun senam lantai. Tak hanya itu, pada piramida Mesir juga terdapat gambaran-gambaran mengenai cerita yang memasukkan komponen senam lantai. Gerakan olahraga yang dilakukan oleh bangsa Mesir pada zaman lampau memang identik dengan gerakan senam lantai yang kita kenal sekarang ataupun yoga. Maka dari itu, peninggalan-peninggalan tadi dapat disimpulkan bahwa senam lantai sudah ada atau dimulai sejak abad ke-20. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengenal juga apa itu senam. Nah, di sini saya sudah menuliskan arti senam menurut dua orang ahli. Yang pertama adalah menurut Peter H. Werner. Menurut beliau, senam adalah suatu latihan tubuh yang dirancang untuk meningkatkan daya kelenturan dan juga daya tahan kekuatan menggunakan alat pada latihan lantai. Sedangkan menurut Imam Hidayat, senam adalah suatu bentuk latihan tubuh yang dilakukan secara terencana dan tersusun untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan keterampilan. Kalau yang tadi merupakan pengertian dari senam, maka kita bisa konklusikan bahwa senam lantai adalah aktivitas yang sama dengan senam, namun dilakukan di lantai. Dan biasanya untuk senam lantai memiliki alas untuk mencegah kejadian yang diinginkan dan agar kita sebagai pelaku senam bisa merasa lebih aman. Apa sih manfaat dari melakukan senam ini? Yang pertama adalah mengembangkan dan menguatkan fisik dan juga anggota tubuh. Karena pada senam umumnya kita akan banyak bergantung pada tangan kita, kaki kita maupun tulang belakang kita ini. Dan yang kedua, untuk melatih otot, kelenturan, koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan. Hal ini karena dalam melakukan senam kita mengoperasikan banyak fungsi dari organ tubuh kita yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama. Maka dari itu kita perlu mengkoordinasikan bentuk-bentuk dan juga bagian-bagian dari tubuh kita ini agar mencapai bentuk senam yang diinginkan. Dan ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepercayaan diri dan juga keberanian. Karena untuk mencoba suatu gerakan senam, apalagi yang terlihat lumayan ekstrim, memerlukan keberanian yang besar. Dan jika kita berhasil melewati tahap tersebut, kita akan menjadi pribadi yang lebih berani dan lebih percaya diri. Dalam melakukan tahapan handstand, yang pertama adalah melakukan tahapan 1, di mana kita akan berlatih ayunan kaki kita. Untuk melakukan hal ini, kita harus berdiri tegak dengan dua tangan di atas, kemudian melangkah satu kali maju ke depan dengan satu kaki di depan, dan kemudian turunkan kedua tangan kita ke bawah dan bentuk agar tubuh kita membentuk seperti huruf U terbalik. Kemudian kita angkat kaki kita dengan mengangkat salah satunya dulu terlebih dahulu dan diikuti oleh kaki yang kedua, dan usahakan agar kakinya naik dengan lurus. Ulang-ulangi langkah ini sebelum bisa memulai ke tahapan kedua. Untuk tahap 2 adalah membiasakan diri kita berada di posisi terbalik. Untuk melakukan ini, kita letakkan kedua kaki kita di atas sebuah benda yang lebih tinggi daripada lantainya. Bisa juga berupa kursi. Nah, kita melakukan hal ini dengan gaya terbalik dengan posisi push up. Jadi hampir seperti push up decline. Tahapan terakhir yang saya lakukan adalah tahap 3, di mana kita berusaha melakukan handstand dengan bantuan dari tembok, di mana kita menempelkan kaki kita terlebih dahulu ke tembok dan menahan posisi kita dalam terbalik. Setelah menyelesaikan tahapan ini, bisa juga dilanjut dengan tahap 4, yaitu dengan melakukan handstand utuh dengan bantuan seorang teman ataupun adik dan anggota keluarga. Pada tahapan ini, kita sudah berusaha melakukan handstand dengan melakukan tahapan 1, namun dibantu oleh kerabat kita untuk mengangkat kaki kita agar lebih tinggi dan nempel ke tembok. Sedangkan untuk tahapan kelima adalah kita bisa melakukan handstand sendiri secara manual tanpa bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Sekian video saya mengenai handstand, Tuhan memberkati.